tidak pernah berbohong seumur hidup. Gitu, ya. Itu caranya, rasionalitasnya. Sekarang tunjukkan sama aku. Siapa yang mengatakan Yesus masuk surga? Silakan jawab dulu. Orangnya, nama tokohnya. Berarti dialah yang diurapi Roh Kudus. Mari kita uji, betul Roh Kudus atau Roh Iblis? Kalau kita kan lebih percaya dengan Alkitab ini. Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus naik ke surga. Iya, gini. Aku kasih contoh sama Bang. Yang mengatakan Yesus itu adalah anak Daud kan penulis kitab Lukas kan? Betul nggak? Betul nggak? Nih, Anda baca Lukas pasal 3 nomor 23. Silakan brotherku, abangku Jepri baca dulu ya. Bukan anak langsung dari keturunan Daud maksudnya di ayat itu. Iya, aku nggak mempermasalahkan itu. Mau anak langsung anak secara biologis. No, aku nggak mempermasalahkan itu. Iya. Itu nanti anak biologis bisa kubuktikan, tapi aku bukan itu temaku, itu lari dari tema itu. Yang kutanya adalah, nih, kan penulis Lukas katanya punya Roh Kudus tuh. Diilhami Roh Kudus. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ini kan informasi yang diberikan kepada kalian nih. Betul gak? Iya. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Ini orang ini siapa? Anggapannya benar atau salah? Dua pertanyaan nih. Pertama, orang ini siapa? Yang kedua, anggapan orang ini bahwa dia adalah anak Yusuf, apakah anggapan yang betul atau anggapan yang keliru? Silakan jawab. Di mana yang dibaca itu? Di Lukas 3 nomor 23. Lukas 3 nomor 23, ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, itu informasi yang diberikan Lukas kepada Anda itu dari Roh Kudus. Kan firman Tuhan sudah bilang segala sesuatu yang diilhamkan oleh para penulis Alkitab itu memang manusia. Tapi Bang, yang coba sekali lagi saya tanya Bang, ketika si Lukas mengatakan menurut anggapan orang bahwa Yesus adalah anak Yusuf, itu diilhami Roh Kudus atau bukan? Karena Lukas mengutip anggapan orang. Pertanyaan saya, yang diilhami Roh Kudus itu anggapan orang-orang yang menganggap atau si Lukas yang mengambil anggapan orang? Silakan dijawab Bang. Kan Biar kita Alkitab tahu nih. bilang, menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Memang dia anak Yusuf. Nah, anggapan orang itu bahwa dia anak Yusuf, itu anggapan yang benar atau anggapan yang salah? Ya benar dong, memang dia anak Yusuf. Oh, berarti dia anak Yusuf ya? Iya Berarti dong. dia anak hasil hubungan badan antara Yusuf dan Maria ya? Tidak. Loh, Kan firman Tuhan bilang, ini gimana ini? dia akan Dia yang bilang melahirkan barusan, seorang- dia pula yang membantah. Di mute Fernando. Tadi Anda yang bilang, menurut anggapan orang dia adalah anak Yusuf. secara Betul, biologis. Nah, berarti dia hasil hubungan badan. Karena hasil biologis itu kan hubungan badan. Tidak, tapi kan Ini firman secara Tuhan biologis bilang, tuh. engkau akan mengandung Kok, dari Roh secara Kudus. biologis itu apa maksudnya? Bang, secara biologis itu maksudnya apa, Bang? Apa yang dimaksud secara biologis? Ini kan menurut anggapan orang bahwa dia anak Yusuf Nah. secara biologis. Padahal dia anak Yusuf atau bukan? Dia kan dikandung oleh Roh Kudus karena Berarti dia anak Yusuf atau bukan? Maria Berarti dia itu anak Yusuf masuk atau bukan? Iya, Dia berarti dikandung dia oleh Roh anak Kudus. Yusuf. Pertanyaan saya, berarti dia anak Yusuf atau bukan? bukan dari benih Roh Kudus, Nah. bukan dari benih Yusuf, tapi dari benih Roh Kudus. Berarti anggapan Gitu. orang itu betul tidak kalau dia anak kandung Yusuf? secara manusia ya dia anak kandung, tapi secara Tuhan dia bukan anak kandung. Bang, Dia diilhamkan Yesus oleh- itu anak manusia atau Tuhan? Ya Uni baca lagi lah Alkitab Uni. Ya. Dengar teman-teman. Gini loh, Yesus gini, itu Uni, mengaku gini. sebagai anak manusia 81 kali. Betul. Tuhan adalah gelar karena dia disebut Kurios. Ya. Yang saya tanya itu adalah anak, bukan si Kurios yang adalah anak. Yang kutanya adalah ini manusia ini yang adalah anak manusia ini
anak si Yusuf atau bukan? Karena si Lukas yang katanya diinspirasi sama Roh Kudus itu memuat anggapan orang bahwa si Yesus ini adalah anak si Yusuf. Pertanyaannya, konon katanya penulis Lukas ini diurapi Roh Kudus, diberi informasi dari Ya. Roh Kudus. Sementara di sini dia mengutip anggapan orang. Yang Roh Kudus itu orang yang menganggap Loh, atau Roh Kudus anggapan mengambil orang dia anggapan itu orang atau anggapan mana yang dan- ilham Roh Kudus? Itu kan anggapan orang, Uni. Nah, anggapan orang itu dia anak kandung Yusuf atau anak Roh Kudus? Kan firman Tuhan sudah bilang bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Saya tanya bukan anggapan orang, mengandung. anggapan orang bukan firman Tuhan Anda. Saya tanya. Kalau anggapan Orang itu Nah, gini, dia anak kandung anggapan Yusuf orang atau itu kan- anak Tuhan? anggapan orang itu menganggap bahwa Yesus itu anak biologisnya Yusuf. Nah, orang yang menganggap Yesus itu anak kandung Yusuf, orang itu benar atau salah? Oh, salah lah, dia dikandung oleh Roh Kudus kok. Bukan Inilah dari kalian benih bilang Yusuf. bahwa Roh Kudus mengilhami Lukas, maka di sini Nah, kalian membuktikan Roh Kudus kalian ini mengilhami loh, Lukas pendapat orang yang keliru. Apakah kalian oke. mengakui bahwa Roh Kudus menyesatkan? Roh Kudus memberikan informasi kepada Lukas bahwa menurut Alkitab anggapan melaporkan orang, dengan jelas bahwa Yesus dengar dulu. itu dikandung Anda tahu oleh tidak? Roh Kudus. Uni, saya nggak bahas itu. Jadi gini itu loh. pun mimpinya Yusuf. Itu kan anggapan itu pun orang. masuk ranah uji nanti. Anggapan orang itu bahwa si Yesus ini adalah anak Yusuf. Bahkan disebutkan keturunannya dari anak Eli dan ini menjadi silsilah Yesus. Maka silsilah Yesus ini adalah silsilah menurut anggapan orang yang salah. Maka dengan demikian silsilah Yesus dalam Lukas 3 nomor 23 menurut kamu Bapakku Pendeta Pak Jeffrey, Roh Kudus mengilhamkan silsilah yang keliru kepada Lukas karena ternyata Yesus bukan anak Yusuf. memang bukan Apakah anak memang Yusuf, kan? seperti itu? Dia bukan Apakah anak Yusuf. Tuhanmu Gini, yang Uni. adalah Roh Kudus? Bukan. Kita lagi nggak bahas dia anak siapa. Gini, Uni, Saya Uni, lagi gini membahas penulis Tidak, kitab gini. Lukas yang konon. Jangan lari. Saya tidak mau keluar dari topik ini. Iya. Dengar ya teman-teman, perhatikan. Bapak ini bilang, penulis kitab kami itu diurapi Roh Kudus. Oke lah, aku bilang. Kan gitu ya. Oke lah. Anggaplah iya. Si Lukas diberi informasi sama Roh Kudus. Si Matius diberi informasi sama Roh Kudus. Anggaplah ku terima itu. Karena aku berbaik hati sama kalian. Muncul pertanyaan baru. Ketika ku baca dalam kitab Lukas pasal 3 nomor 23, di sini menceritakan tentang silsilah Yesus. Maka di sini si Lukas ternyata bukan dapat dari Roh Kudus, tapi dia mendengarkan anggapan orang. Sekarang Ternyata gini, anggapan Uni, bentar gini, dulu Uni. belum Ya. selesai poinnya. Oke. Nanti kita ganti tema nggak apa-apa. Ya. Ternyata si Lukas yang diklaim mendapatkan informasi dari Roh Kudus ini mendengarkan omongan orang yang salah kaprah. Lalu omongan orang yang salah kaprah ini menjadi ayat, menjadi kitab suci, menjadi firman Tuhan, diklaim sebagai informasi dari Roh Kudus. Roh Kudus kalian ini orang yang menganggap ini, atau memang Tuhan kalian sengaja menyesatkan mengatakan bahwa dia adalah Begini, anak Uni. Yusuf? Begini, Uni. Uni ini Ini bicara yang terus dimaksud dari dengan tadi. dari Roh Gini Kudus. loh, Uni. Yang saya tanya itu yang mendapat Roh Kudus siapa? Itu kan yang saya tanya, si Lukas atau orang yang menganggap ini? Kan Itu ini anggapan selesaikan orang. jawabannya, baru selesai Ini kan kita. anggapan orang. Siapa yang? Nah, Iya, dan anggapan itu ayat- kan salah. Coba saya baca ya. Nah. Lukas pasal 3 nomor 22. Dan Silakan. turunlah Roh Kudus dalam rupa burung seperti merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Itu siapa yang bicara? Terus, apa kaitannya dengan pertanyaanku? Siapakah yang diurapi Roh Kudus? A. Lukas. B. Orang yang menganggap. Karena Lukas mendapatkan informasi dari Ini orang-orang kan yang menganggap. anggapan orang bahwa Yesus itu anak biologisnya Yusuf. Padahal bohong, padahal bukan, padahal anak Roh Kudus kan? Lo Alkitab bilang kok
Maria itu Berarti ini mengandung dari Roh berarti Kudus. silsilah Yesus dalam kitab Lukas pasal 323 itu silsilah yang keliru. Karena Yesus bukanlah anak Yusuf. Termasuk silsilah Matius. Karena Yesus bukanlah bukan anak Yusuf secara biologis. ya berarti Yesus tidak punya karena silsilah ya. Firman Tuhan katakan bahwa Maria itu sudah mengandung sebelum dia. Bang, Tunggu saya dulu, ini Uni. Tunggu dulu. lagi mendengarkan sesuatu Bukan. yang ingin saya tahu itu bukan apa yang Anda Loh. jelaskan itu. Yang Gini ingin loh. saya tahu itu Nah, yang Uni, saya potong, diberikan saya ngomong tadi kan Uni yang ngomong. tapi Anda menjelaskan sesuatu yang saya nggak butuh. Oh, Saya cuma tanya supaya Uni ketika paham Abang maksudnya. Uni gini Uni ya. Anggapan orang bahwa Yesus sebagai anak Yusuf secara biologis. Kan karena bilang menurut anggapan orang. Ya. terus anggapan itu kan salah. Karena dia sebenarnya anak Anggapan Roh Kudus. Karena memang Maka firman Tuhan kita bilang Maria kalian mengandung ini dari Roh memuat Kudus. anggapan orang yang keliru. Berarti isi kitab suci kalian adalah anggapan orang yang keliru tentang Yesus yang kemudian Oh, dibenarkan karena ini silsilah nggak Yesus. bisa dong Uni lalu framing seperti itu Loh, seluruh isi kok Alkitab. framing? Saya tanya, Iya, Lukas kan? 323, ini silsilah Yesus atau bukan? Ya silsilah Yesus memang. Silsilah yang benar atau silsilah yang salah? Ini silsilah menurut yang dianggapan orang kan karena Yesus itu Benar atau salah? Silsilah itu silsilah yang benar atau silsilah yang salah? kalau secara manusia benar. Tapi kalau dia sebagai Berarti Tuhan, secara dia kan manusia dia anak Yusuf. Berarti secara manusia dia anak Yusuf. bukan anak ya secara biologis. Kalau Kan dia Uni secara membalik- manusia adalah silsilah, Anda ngerti nggak yang Anda omongkan? Ya. Kalau secara manusia ini silsilah yang benar, maka Yesus sebagai manusia itu anak kandung Yusuf. Karena silsilah ini silsilah benar. Hmm. Paham nggak? Parah kali kalian ini, ya Allah. Makanya, ketika kalian mengklaim yang melihat Yesus duduk di surga itu dapat informasi dari Roh Kudus, kenapa saya nggak percaya? Karena kitab kalian memuat anggapan orang yang keliru, memuat surat-surat Paulus. Ya itulah karena Uni memuat kan pernyataan- hanya mengambil satu ayat saja, main comot ayat. Nggak Coba mempelajari Anda bantah semuanya. satu comot ayat ini dengan menjelaskan bahwa silsilah ini betul-betul silsilah asli Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu menurut anggapan orang adalah anak Yusuf. Maka dituliskan silsilah dia. Kalau ternyata anggapan orang bahwa itu tidak betul, maka silsilah ini bukanlah silsilah Yesus. Gimana sih? Kok mengambil comot-comot ayat? Memangnya ada pendeta kalian di gereja yang menjelaskan kitab kalian baca satu kitab? Comot-comot ayat. Yesus adalah jalan keselamatan. Dalilnya adalah aku adalah jalan keselamatan dan itu comot ayat. Yesus adalah akulah Bapa. Dari tadi kan Kalian kita itu gini. yang menjelaskan iman kalian saja. Comot-comot ayat. Saya di sini tidak menjelaskan. Saya di sini bertanya. Yang saya tanya terfokus di ayat Lukas 3:23. Ngapain saya bertanya kitab Kejadian? Ngapain saya tanya kitab Yohanes? Yang saya tanyakan di Lukas 3:23 ini berdasarkan pernyataan kamu bahwa penulis kitab kalian itu diberitahukan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, informasi tentang silsilah Yesus dalam Lukas pasal 3:23 ini ternyata adalah anggapan orang. Maka ketika anggapan orang ini tidak betul, maka Lukas 3:23 ini bukanlah silsilah Yesus. Bukan, tapi di sini perikopnya ditulis apa? Silsilah Yesus. Maka antara perikop dengan realitas itu bentrok. Perikop katakan silsilah Yesus, tapi ternyata itu bukan silsilah Yesus karena menurut anggapan orang saja dia anak Yesus, anak Yusuf, padahal bukan. Memang Maka ada bukan anak penipuan Yusuf, di dalam kan? kitab Gini Anda. loh, Uni. Tapi dikatakan tapi dikatakan ini silsilah Yesus. Mana yang betul Silsilah ini? Yesus Nih, secara nih, dikatakan di biologis, sini. tapi dia bukan anak biologisnya Yusuf. Tahu silsilah Ini nggak? Tahu ngerti artis nggak? silsilah nggak? Iya, Arti tahu. silsilah tahu nggak KBBI? Tahu apa Tahu, arti tahu. silsilah? Silsilah artinya apa? Apa arti silsilah? Arti silsilah apa? Nih, silsilah tahu nggak artinya apa? Lihat, silsilah itu asal usul suatu keluarga berupa bagan, susur, galur, Iya betul. yaitu keturunan. Pertanyaannya, Yesus itu keturunan Yusuf atau bukan? Bukan dong. Firman Tuhan bilang. Ya sudah, berarti ini bukan silsilah Yesus kalau gitu. Berarti ini ada penipuan dalam kitab Anda. Kudus mengilhamkan penipuan. Kok ketawa? Oke lah. Loh, Gini Uni ya. berarti teman-teman tunggu dulu. Jadi nggak diilhami Roh Kudus ini?
Makanya saya tanya, siapa yang melihat Yesus di surga? Katanya di dalam Roh Kudus. Jangan ketawa, saya ini serius bertanya. Demi Allah, saya betul-betul bertanya loh ini loh. Saya betul-betul pengen Gini tahu cara loh. kalian memahaminya. Anggapan orang Gini, bahwa Uni. dia anak Yusuf Gini, dan Uni. punya Sisila, ternyata Uni ini bukan. bicara terus dari tadi, kita udah dikasih kesempatan untuk bicara bagaimana. Ya kan saya bilang cuma tadi. bertanya, Anda kan menjawab Kan aja. saya bilang tadi tuh, ya. Kan menurut anggapan orang. Jadi menurut anggapan orang, secara biologis Yesus itu anak Yusuf. Tapi Alkitab Padahal jelaskan kan bahwa Maria, orang di Al-Quran aja juga ada kok ditulis bahwa Iya, Maria berarti mengandung anggapan dari orang itu Kudus. salah kan? Ya. Berarti anggapan orang itu salah kan? Anggapan orang itu ya salah kalau betul. Ya udah kalau dalam- begitu Sisila ini salah lah. Selesai diskusi. Ya, Berarti di dalam kitab Lukas memuat silsilah yang salah karena itu bukan silsilah Yesus asli karena dia bukan anak Oke orang, lah. anak Yusuf, oke? oke lah kalau begitu. Dan itulah kenapa saya katakan Bible Anda bukanlah ilham Roh Kudus, tapi ilham dari kesalahan anggapan orang, kesalahan Oke lah. anggap orang lain. Oke, baik. Terima kasih untuk pencerahannya Uri. Ya, Sama-sama Pak, semoga tercerdaskan Pak, semoga akalnya berfungsi, semoga berpikir. jangan diambil hati ya Uni ya. Ini kan kita. Oh, no, bukan. Dulu. Ya. Saya hanya, Pak, tugas saya sebagai rakyat Indonesia itu Oke. mencerdaskan anak bangsa Ya. dengan mengajak mereka Baik. berpikir. Anda terima itu urusan Anda, ditolak juga urusan Anda. Oke. Kami umat Ya. Islam begitu ya. Thank you ya, Ya, Uni ya. sehat-sehat Bapak Jeffrey. God bless you. Ya, mohon maaf Bang kalau Farouk, seandainya terima kasih banyak udah diksi. dinaikkan ya. Ya, Brother. Pak, mohon Brotherku. maaf kalau ada kata-kata saya yang menyakiti. Oh, Semoga ini menjadi obat Ya. buat Bapak. Saya juga Semoga harus menjadi masih banyak petunjuk buat belajar. Bapak. Semoga Allah Baik. berikan Bapak hidayah. Mudah-mudahan Uni Ya. mendapatkan Oh ya hidayah Pak Jeffrey, juga, satu ketemu lagi Yesus. izin mungkin saya katakan. Boleh Saya apa? tunggu Pak. Saya tunggu Yesus menghampiri saya Pak. Saya tunggu Pak Oke. dia. Siap. Bang Farouk Karena ini banyak lagi pertanyaan makan yang kayaknya. ingin saya ajukan kepada dia Pak. Baik. Ya. Saya berdoa Siap ya, Pak, ya? Uni Saya dilawan tunggu. oleh Tuhan Yesus. Oke, thank you ya. Thank you. Ya, saya tunggu Pak. Bang Farouknya Saya tunggu lagi kedatangan makan. Yesus Pak. Baik, Siap. baik. Bapak baik. sehat-sehat ya. Pak Jeffrey sehat-sehat. Thank you, ya. Oke. Ya, oke. Silakan direnungkan, Tuhan Yesus semoga memberkati dipikirkan, Uni. semoga menjadi wawasan. Tuhannya Yesus memberkati Baik. saya, bukan Yesus, tapi Tuhannya Oke. Yesus. Oke. Terima kasih Pak Tuhan Jeffrey, sehat memberkati selalu Uni. ya Pak. Oke, yang Oke. lain. Sehat selalu Uni. Ya. Insya Allah perlindungan Allah semoga selalu tercurahkan kepada saya dan orang yang di Komal ini dan juga yang di bawah. Oke, saya naikkan satu lagi ya teman-teman. Amin. Oke, Pak Jeffrey mau turun atau mau standby biar saya bantu? Turun aja, Dik. Turunin aja. Oke. Oke. Pak Jeffrey Ya, sekali Uni, ya. lagi maksud diskusi ini bukan Oh, menyerang ya. akidah Anda tapi mengajak Ya. Anda berpikir. Baik, Semoga Anda berpikir. Oke. Saya turunkan. Selamat sore, selamat siang. Semoga sehat Selamat selalu. sore. Oh, Ya, saya sore waktu Ternate. Jam 3. Oke, mau jam 3 di sini. Oke. Silakan teman-teman yang Kristen bertanya saja. Kalau tidak silakan kalian bantah. Ini silsilah yang benar atau silsilah yang salah. Kalau memang penulis kitab kalian itu diberitakan oleh Roh Kudus, kenapa Roh Kudus memberitakan sesuatu yang salah di dalam kitab kalian? Nah, Pak HD Muslim atau non Muslim? Atau Fernando Muslim atau non Muslim? Pak Fernando. Oke, Pak HD saya turunkan Fernando. Pak HD silakan, Muslim atau non Muslim? Assalamualaikum nih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Muslim. tanya aja. Ya, Pak HD silakan. Mau tanya sebentar. Kenapa jemaat Kristen ini dipanggil domba? Suka, senang dipanggil Ya. domba. Domba kan binatang tuh. Sudah itu domba Oke. kan nggak makan babi. Itu aja. Un. Pak, saya jawab menggunakan hikmah Al-Quran ya, Pak. Saya Boleh. bawa pakai hikmah Al-Quran. Bapak baca dalam Al-Quran. Bagi penyeru kaum kafir itu sama seperti menyeru kepada hewan ternak. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Allah Ya Allah. telah mengumpamakan mereka orang kafir sebagai hewan ternak. Maka legitimasi kehewanan mereka, mereka akui sendiri bahwa mereka adalah ternak, yaitu domba. Itu kemahabesaran Allah. Dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran teraktualisasi dengan kenyataan mereka mengklaim bahwa mereka adalah anak domba.
Ya, itu hikmahnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena apa yang Allah katakan pasti terjadi. Gitu. Tapi Oke, Pak domba kan Ade. nggak makan babi. Itu nggak ada urusan dengan kita ya, Pak. Bapak, ada lagi pertanyaannya biar kita lanjut diskusi dengan non-muslim ya. Oke, terima kasih Uni. Oke, sama-sama. Lanjut. Silakan, Martin, muslim atau non-muslim? Muslim? Non-muslim, Martin? Halo Martin Dururu. Martin Dururu, muslim atau non-muslim? Halo Martin. Oke, Martin, saya turunkan ya. Felix, Assalamualaikum muslim atau non-muslim? warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, Muslim. izin dulu Uni Ripa sama Bang Faruk ini. Bisa apa? Bisa tambah followers di sini Uni Ripa. Untuk buka komal juga. Ya, silakan. Teman-teman Ay. tolong dibantu follow akun Felix ini. Beliau membuka komen juga. Silakan. Iya, teman-teman muslim yang ada di bawah, berhubung karena akun saya kena tombak kemarin 3 berturut-turut dalam waktu 1 jam karena membuka forum debat lintas agama di komal saya, maka saya minta dengan hormat kepada teman-teman yang ada di bawah untuk kiranya Sebentar dulu. ya, ikut dalam Sebentar dulu. Suara Bang Naga berpartisipasi kecil dalam kali. dakwah ini dengan Suara cara Bang Naga kecil kali. Sebentar dulu, ini Felix ini Uni kenal nggak? Jangan asal-asal Nggak. follow. Nggak tahu aku. Aku nggak tahu. Aku pikir kawannya Bang Faruk. Mana aku tahu. Uni, nggak tahu, turunkan, jangan di follow, jangan di follow. Hmm. Jangan di follow teman. Ya tanya Jangan di-follow. tanya dulu siapa ini Pelik ini? Nggak, Pelik ini Kristen ya? Islam. Ya siapa namanya Aki? nggak, udah. Sabarlah saya Bang turunkan. Naga. Sabarlah Bang Naga. Sabarlah. Pelan-pelan kita, jangan terburu-buru. Nah, Iya, jangan tergesa-gesa. Kita kan tanya dulu gitu loh. Ternyata kalau beliau saudara kita yang sama-sama berjuang sama kita. Kita kan nggak tahu. Sabarlah. Kita nih nggak perlu terburu-buru kali, nggak perlu takut kita di komal Uni, ini. dia nggak pernah buka komal Uni. Nggak pernah buka komal. Felix itu nggak. Iya dia nggak makanya pernah buka tanya komal. dulu, tanya Jangan dulu. fitnah Felix saya ini Bang siapa? Naga, jangan fitnah dulu. Tanya sama Bang Suma Astagfirullah. siapa saya. Tanya sama Bang Suma Nanti- siapa saya. Iya sebentar Tanya- dulu. tanya- Kalau tanya- begini tanya- nanti Pak. salah paham. Bang Naga kita sabar dulu, tanya dulu. Nah, Bang Felix jujur saya memang belum kenal antum. Ya, saya memang belum kenal sama antum. Bang Felix ini akun sebelumnya apa-apa. namanya apa? Nggak pernah ganti akun, nggak pernah ganti nama. Nah, Bunda saya kan Ripa. belum pernah Nggak lihat pernah. Komal Felix. Islam itu buka namanya Felix. Saya kan belum pernah lihat. Oh iya, nggak ada jadi masalah. Intinya saya minta maaf yang kedua adalah terima kasih atas tempat yang diberikan. Tapi kalau Iya. ini tanya sama Bang Zuma, saya pernah DM dengan beliau. Sama Ya, sama enggak. teman-teman. Sebelumnya Pastor abang sudah Lauding, pernah orang-orang bawah. sebelumnya abangku sudah pernah buka komal belum? Atau mau mencoba Sudah buka 4 komal bulan. baru? Sudah pernah? Sudah. Tapi Oh. sifat diskusi saya Uni Ripa itu head to head 1 lawan 1. Open camp. Oke. Nah, abangku ini nama aslinya siapa, Bang? Iya, untuk nama asli kayaknya untuk sementara belum Jadi bisa Bang, disampaikan. hadis di Rasulullah mengatakan Bang, hadis. Dalam riwayat hadis saya pernah baca, kalau kita sendiri yang ambigu, kalau kita sendiri yang menyebabkan orang lain menjadi asbab fitnah, kita jangan marah sama orang. Karena pertama, ketika berukhuwah ini Bang, Tidak marah kawan, Kita harus jelas. tidak marah. ya jangan marah ya kalau kami keras di sini. Jadi izin mungkin abang turun biar kalau nanti sudah saya kenal, kalau saya sudah tahu siapa abang, nanti insya Allah saya yang akan bantu abang untuk naikkan follower di. Iya, ya. oke. Saya pernah DM juga Bang Faruk. Saya sudah diskusi dengan Pak Faruk sebelumnya. Cuma mungkin Bang Faruk. Ya oke, terima kasih. Sabar kita Bang Naga. Kalau saudara kita yang terzolimi di sini berdosa kita loh, ya. Jangan sampai ada saudara kita yang terzolimi di sini. Oke.
Karena kita juga harus khawatir teman-teman, banyak non-muslim yang menyamar. Ketegasan itu penting dalam ranah dialektika ini, karena banyak kan orang-orang Kristen yang nyamar ya. Jadi Bang Felix harus mengerti ya, kenapa kita harus tegas dalam hal ini. Jadi saya tidak mau juga kalau ada orang Islam yang merasa terzolimi dengan kita. Kenapa? Itu yang terjadi sama Logi Crot. Dia merasa terzolimi, akhirnya dia menyerang kita. Kita juga tidak mau ada orang Islam yang ingin mencoba membuka Komal, tiba-tiba seolah-olah dihambat. Ya, kita tidak mau memonopoli apologetika ini. Tidak mau memonopoli. Setiap umat Islam kalau perlu buka Komal kita support, tapi dengan catatan kita juga harus tahu, harus kenal. Nama aslinya saya nggak tahu, ya gimana kita mau percaya? Oke, mohon maaf saudara-saudaraku yang Islam, semoga ini tidak menjadi perpecahan di antara kita umat Islam. Oke, lanjut. Mencerdaskan, mencet, ini mencet bukan? Ya, damai sejahtera. Selamat siang. Salam. Ya, mencer, silakan mencer. Bang Felix, mungkin next time saya harus tahu nama asli antum biar kita tidak saling ini salah paham. Ya, silakan mencer. Mencer mau menanggapi bahwa Tuhannya Oten babak belur atau silsilah yang salah, atau mau bertanya, silakan. Ya, Tuhan itu kan sejatinya penguasa ya. Dia tidak babak belur gitu. Itu aja. Nah, Yesus itu babak belur atau enggak? Ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaan Ya, berarti Yesus babak itu yang belur. tersalibkan. Apa ini? Ketika Yesus Katanya Yesus. Bang Faruk monitor nggak? Ini narasi Bang Iya, Faruk nih. Lebih enak Bang Faruk yang menjelaskan. Bentar dulu. Bang Faruk ketika monitor. Yesus itu mendatangi Yohanes, Sebentar dulu. Yohanes itu berkata, Sholat. Lagi sholat nih. Waktu sholat daerah Medan. Sholat zuhur. Yohanes itu berkata, lihat anak domba Allah. Dengar Demikian mencar. Yesus ke dunia untuk Silakan, mati atau untuk bahagia? Yesus ke dunia untuk mati Ya, atau untuk saya bacakan bahagia? ayat aja ya, biar Anda jelas Ya, di situ silakan. ya. Oke. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, berarti Dan untuk bahagia atau untuk memberikan menderita? nyawanya. Sabar, kan belum lagi. Kan lagi baca ayat. Iya, Dan silakan. untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus yang datang sebagai manusia itu datang bukan untuk mengaku diri Tuhan atau Allah. Dia datang untuk melayani kita dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan Babak belur. bagi seluruh umat manusia. Jadi dia datang itu untuk menggenapi hukum-hukum yang telah ditentukannya kepada bangsa yang dipilihnya, yaitu keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Begitu, Mbak. Iya, berarti Bang Faruk betul dong. Tuhannya Oten babak belur. Berarti betul itu. Nggak dibantah, malah dibantu penjelasannya sama si mencret. Tuhan itu tetap pada Benar nggak? esensinya penguasa. Itulah gelar, ya, gelar Yesus Kristus. Gelar Yang ditanya ini kepinguasaan Tuhan atas yang langit dan datang bumi. ke bumi ini kan mau babak belur. Berarti Bang Baruk betul karena kau sudah akui Yesus datang ke dunia untuk babak belur. Makanya ditanya Bang Faruk, apa Dan enaknya jadi datang Tuhannya untuk Oten di melayani dunia babak belur, dan di untuk surga pun memberikan tidak punya nyawanya. keputusan. Iya betul, terima kasih atas penjelasannya. Artinya kau membetulkan apa yang disampaikan Bang Faruk bahwa Tuhanmu babak belur. Maka apa enaknya jadi Tuhannya Tuhan tidak orang pernah babak Kristen? belur. Tadi kan saya sudah jawab. Waktu dia di tiang salib itu babak belur atau bahagia? Lah, ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaannya itu yang Yang disalibkan. kutanya itu ketika dia jadi manusia dia babak belur atau bahagia? Kok ribet kali si mencer ini ya Kan Allah. datang untuk memberikan nyawanya, disalib, ditombak, Untuk dicambuk. babak belur kan? Babak belur tau nggak artinya? Kami tidak mengimani untuk Benar ya? babak belur. Miskin. Loh, dihantam Mansib Romawi itu babak belur atau enggak? Lah, kami tidak imani babak belur. Memang dia datang untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Nggak ada kata babak belur bagi kami. Babak belur nggak itu namanya itu? Tahu nggak arti babak belur? Babak belur maksudnya tahu nggak apa? Babak belur itu ancur-ancuran. Lahir ke dunia dari orang tua miskin, nggak pula punya tempat tinggal, hidup meminta-minta. Ketik udah ada dikatai ODGJ, dikatakan dari Baljebul, mau dilempari batu, dikejar-kejar Hansip Romawi. Tahu-tahu mati pula di tiang salib.
Gak ada enak-enaknya jadi Yesus. Itu yang dimaksud sama Bang Faruk dengan tema Tuhannya Ya, memang. Oten babak belur. Nah ya memang ya sudah, terima Memang kasih. dia Berarti datang betul ya. untuk melayani Berarti kita. tema ini dibetulkan oleh si Mencer ya. Betul teman-teman ya, ini bukan fitnah ya. Tuhan Oten Ya, babak belur, silakan. betul. Ya. Kalau Anda Jadi kalau tidak di Kristen mengimani itu, itu kan Anda udah jadi Kristen, manusia yang kan? kurang Kan ajar. gitu. Bentar dulu. Kalau di Kristen itu kan gini. Oh, ya, silakan. Mereka mau melakukan dosa apapun, mereka tidak mau babak belur, tapi yang mereka babak belurkan adalah Tuhan. Maka sebenarnya mereka bukan butuh Tuhan, tapi butuh tumbal. Betul kata Bang Faruk, betul. Mantap Bang Faruk ini. Bang Faruk ini keren banget ide dan gagasannya. Berarti seperti yang Bang Faruk katakan, mereka yang mencuri Tuhannya yang babak belur, mereka yang enak-enak mantap-mantap sama bini orang Tuhannya yang babak belur. Tuhannya memang sengaja datang ke dunia untuk babak belur. Maka apa yang disampaikan Bang Faruk bahwa Tuhannya Oten babak belur bukan fitnah, tapi memang Tuhannya turun untuk mau babak belur. Sebenarnya Oten seperti Bang Faruk katakan bukan butuh Tuhan, tapi butuh tumbal, begitu. Oke Mencer, itu dia tema Oke, kita baik, yang ya jawab. cukup luar biasa sih kejujuran si Mencer ini. Ya, Ya. saya jawab ya dikit ya. Iya, baik. Seperti yang saya katakan di awal. Apa aku itu nggak bertanya Tuhan kok, itu kita udah selesai tetap, diskusi ya. kok. Kita kan sudah selesai diskusi kalau Gimana? Tuhan Oten babak belur itu dibetulkan sama Mencer, apalagi. Oh, udah Kan selesai. Diskusinya Tuhan udah Oten selesai. babak belur sudah kau betulkan, apalagi. Untuk tema ini Enggak, sudah. maksudnya diskusinya udah sekarang selesai. loh. Boleh bertanya? Kalau udah dia, iya untuk tema ini sudah. Sekarang mending kau bertanya. Iya, Karena maksudnya kan tema ini sudah selesai kita diakui air sama mengalir. kalau Tuhanmu babak belur gitu. Sekarang bertanya saja. Iya. Kalau dalam Islam itu Yesus dan Isa itu sama tidak ya? Dalam keimanan Anda, Yesus yang ada di Alkitab dan Isa yang ada di Quran itu sama tidak? Jawab, Mbak. Bentar. Kubuk. Nah, silakan diulangi. Saya bertanya, saya ulangi. Mencer. Dalam, oh ya, sudah. Dalam ajaran Islam atau dalam keimanan Islam, Yesus yang ada di dalam Alkitab sama tidak dengan Isa yang ada di dalam Quran? Oke. Pertanyaanmu itu, apakah Yesus dan Nabi Isa itu sama gitu? Itu sama gitu ya? Itu ya. Suara saya putus-putus apa bagaimana, host? Moderator. Bentar, aku yang bermasalah. Nah, aku putus-putus bentar. Oke, udah. Sekarang pertanyaanmu itu, apakah Nabi Isa dan Yesus sama? Begitu pertanyaanmu? Yesus yang ada di dalam Alkitab, apakah sama Gitu. dengan Isa yang ada di dalam Quran yang Anda imani? Oke, saya jawab. Nabi Isa Al-Masih putra Maryam adalah seorang utusan Allah yang mana dituduh sebagai Tuhan. Maka Yesus yang dalam kitabmu itu bukanlah Nabi Isa. Kenapa? Karena dalam kitabmu banyak sekali tokoh-tokoh yang diceritakan yang dianggap Isa atau Yeshua. Padahal bukan. Contoh, yang terkutuk di tiang salib dituduh Nabi Isa. Padahal bukan. Yang mendatangi Paulus yang mengaku-ngaku Paulus, akulah yang kau aniaya, itu dianggap Nabi Isa, padahal bukan. Nabi Isa tidak pernah muncul dalam bentuk yang tidak berwujud lalu ngaku-ngaku sebagai Tuhan.
Yang bertemu di Pulau Patmos bersama Yohanes itu bukan Nabi Isa, karena Nabi Isa tidak pernah menyamar-nyamar dari makhluk ngaku-ngaku Alfa Omega. Yang mengambil keledai orang bukan Nabi Isa, yang mengutuk pohon ara bukan Nabi Isa, yang ngacak-ngacak orang lagi jualan bukan Nabi Isa, yang ketiduran di kapal itu bukan Nabi Isa. Tetapi semua tokoh-tokoh tersebut dituduhkan kepada Isa Al-Masih putra Maryam. Jadi Nabi Isa itu tertuduh. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, engkaukah yang mengaku ibu dirimu adalah Tuhan? Tidak. Jadi dalam kitabmu itu pun banyak Yesus yang mana dulu? Ada Yesus anak Yusuf menurut anggapan orang. Ada Yesus anak kandung Yusuf menurut kitab Roma dari sperma. Ada Yesus yang anak Roh Kudus. Jadi yang mana banyak kali kitabmu menuliskan Yesus versi mereka masing-masing, karena penulis kitabmu itu banyak. Begitu. Jadi itu jawabannya. Oke, Nabi Isa baik. tertuduh. Tapi bukan Oke, Nabi baik. Isa yang kalian sembah. Yang kalian sembah itu adalah makhluk yang terkutuk. Maka nanti yang Oke, kalian baik. sembah dan penyembahnya masuk neraka. Tapi Nabi Isa Sudah? tidak masuk neraka. Ya, sudah. Intinya Yesus yang ada di dalam Alkitab bukanlah Nabi Isa yang ada di dalam Quran Anda ya. Bukanlah. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Tapi di sana Nabi Isa itu ya, itu memang sejatinya ada yang namanya informasi tentang penyalipan. Ya, maka ada turun ayat yang mengatakan mereka sesungguhnya tidak menyalibnya dan tidak pula membunuhnya, ya. Ya bukanlah, Dan Nabi Isa yang kan nggak terbunuh terkutuk. itu, iya, dan yang terbunuh itu orang yang diserupahkan, betul? Oke, baik. Di situ dikatakan begitu. Terus pertanyaannya? Ya, baik. Pertanyaannya. Berarti itu orang-orang itu bukan pertanyaan. Sabar. Pertanyaan Sabar. itu siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Kalau berarti Oke, itu baik. bukan pertanyaan, tapi Baik, itu saya lanjut, ya. pernyataan. Baik, saya lanjut. Boleh? Pertanyaan baik. atau pernyataan? Pernyataan. Sekaligus Silakan membuat pernyataan, nanti kuluruskan kalau salah. ya. Sekaligus pertanyaan sesuai dengan yang tertulis yang saya baca tadi. ya. Pernyataan atau pertanyaan? Satu-satu dulu nih. Ribet banget hidup kalian di umat Kristen. Sekaligus bertanya sesuai dengan apa yang saya Oke, baca. silakan. Kalau Paham salah, keluruskan dulu pernyataanmu. Iya, Aku paham. nanti dulu. Takutnya kalian itu ketika bertanya ada dari waktu pernyataan Anda kalian untuk salah menyanggah. kaprah, kan? Kan ada waktumu untuk menyanggah saya. Iya, tapi kan aku mengkonfirmasi. Kau katanya tadi bertanya, tiba-tiba membuat pernyataan, kan nggak jelas kalian Ya, ini loh. kita kan berdiskusi ini kan sesuai dengan apa yang saya baca tadi. Kan Nanti saya ini kesimpulan- mengkonfirmasi kau bertanya atau menyatakan. Iya, Nah, sekarang ini kau lagi menyatakan. Silakan. Ini Banyak lagi- kali lah kalian. Kenapa nggak bisa diskusi sih? Kenapa nggak mau? Bisa buktinya? Oh, Mau? ya Buktinya sudah, dari tadi kau di diam. sini aja kan? Kan bisa Silakan. kan diam kan? Kenapa harus Ya, alergi dengan lanjut. diskusi? Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi orang-orang yang dimaksud di dalam Quran itu berarti mereka sesungguhnya mau menyalibkan si Isa ini. Betul? Tapi dibuat diserupahkan. Betul nggak? Betul. Nabi Isa hendak disalibkan Jadi, karena kedengkian saya orang kan Yahudi, belum betul. selesai. Ya kau Saya kan kurang belum ajar selesai. pakai si Isa. Emang nggak ada Ya, adabmu. Nabi ya kami kau kenapa sisihkan. sih Kalau si Yesus harus- kau bilang kayak mana? Kalian ini memang nggak ada adab ya. Emang kalian memang mulut Kenapa kalian sih kan- harus begitu dalam diskusi? Benci aku dengar kau si itu tokoh yang dimuliakan orang Kristen dan Islam. Kau si kau. Nggak ada adab. Jadi, Kalau jadi aku bilang tugas si Yesus Anda kayak dengar, mana di ya. sini? Lanjut. Jadi tugas Anda itu harus dengar. Kan saya lagi. Aku ini bukan budak kau. Kau langsung bertanya aja, ribet kali jadi kau loh. Aku bukan Oke, budak baik, kau, bertanya tugasku aja deh. pula Berarti Anda mendengarkan nggak kau. bisa diskusi ya. Ya turun Saya kau. bertanya aja ya. Si kau bilang Nabi Isa. Tuhan kau aja yang si Yesus kau bilang nggak apa-apa. Tuhan kau pijak nggak apa-apa. Nabi kami nggak boleh kau hinakan di depanku. Oh, takut. Si Yesus kalau kau Katanya bilang bisa apa-apa. diskusi. Ngapain aku takut sama? Oh, nggak takut. kau- Berarti kan sini buktikan kalau Ya udah nggak kau jawab. takut Ya udah. diskusi. Kau mau bertanya atau menyatakan ini? Masih banyak orang, masih Oh, banyak saya- ada sekitar berapa ratus orang yang di bawah ini. Oh, berarti takut dengan saya Nggak ada gitu adab. ceritanya nih. Ya udahlah kalau kau bilang aku takut sama kau karena aku takut ketularan gila kayak kau. Udah turun kau. Bahasa Iya, kau nggak baru sopan. pun Si diskusi. kau bilang Tuhan kau bijak Belum nggak apa-apa. diskusi. Sudah kejang duluan kamu.
Jangan aku kau ajarkan diskusi. Tuhan kau aja kalau maju ke sini belum tentu bisa mengalahkan aku. Turun kau. Si kau bilang sama Nabi Isa. Jangankan aku, jangankan ulama, jangankan Allahku, jangankan Nabi Muhammadku. Nabi Isa aja kalian hinakan di sini gak ku izinkan. Si kau bilang. Tuhan kau sisihkan nggak apa-apa, nggak ada adab kau. Itu tokoh yang kami muliakan, utusan Allah. Kau bilang pula sisi depan kami, nggak ada otak. Adab kalian nggak ada, ngajak diskusi tapi adab nggak ada. Dari tadi disuruh bertanya, banyak kau putar-putar. Bulut kalian kayak sampah. Nabi kami yang kami muliakan kalian sisihkan, kurang ajar. Tuhan kalian aja sisihkan, nggak apa-apa. Si Yesus, si Paulus. Jangan Nabi kami, nggak layak Nabi kami pakai mulut kalian bilang si. Kalian samakan kami sama kalian. Beda kita kelasnya. Kami nggak mengizinkan penghinaan terhadap orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kalian menghujat Tuhan kalian, mengutuk Tuhan kalian, nggak masalah. Kalian telanjangi Tuhan kalian juga nggak masalah, nggak ada urusan sama kami. Si kalian bilang sama Nabi kami, kurang ajar. Allahku aja sangat mencintai beliau. Kau bilang pula si depanku. Ya, silakan Putra Tom Batara, Putra dulu, Muslim atau non Muslim? Pak Putra, Muslim atau non Muslim? Kalian jangan menghujat orang-orang yang kami muliakan di hadapan kami loh. Karena aku nggak akan izinkan kalian menghujat depanku. Kalau Tuhan kalian pijak nggak masalah. Si Yesus kalian bilang itu Tuhan kalian, urusan kalian. Silakan Putra. Oke. Ton, Muslim non Muslim? Batara, Muslim non Muslim? Oke, turun kalian yang nggak ada suara ya, saya turunkan. Putra turun, Tom turun, Batara turun, naik yang lain. Mungkin belum ya. Jangan buang-buang waktu ya. Ini, aku hapus dulu permintaan terlalu banyak ini. Mungkin belum dulu. Aku hapus permintaannya terlalu banyak. Aku hapus dulu. Hapus lah. Disuruh bertanya loh. Tugasku hanya menjawab. Sejak kapan aku bertugas menjawab pertanyaan kau? Kami ini, diskusi ini karena hasil kesadaran. Kami meluangkan waktu. Artinya kami ini menyediakan waktu untuk kalian, bukan bertugas. Bukan bertugas, nggak ada kewajibanku menjawab pertanyaan kau. Kami di sini berbagi ilmu, kebaikan yang kami lakukan karena kami adalah umat rahmatan lil alamin, berbagi knowledge. Sejak kapan kau perintahkan bertugas mengikuti yang kau mau? Inilah mental penjajah. Masuk ke sini dikasih ilmu, bukannya malah terima kasih, malah nyuruh-nyuruh orang. Nggak ada adab. Kita berbagi di sini. Kami mau berbagi ilmu dengan kalian. Kalian bertanya saja. Ya silakan. Atau Amai, Muslim dan Muslim. Oke, Ando, Muslim dan Muslim. Saya Kristen. Oke. Saya Standby. MAC, Muslim dan Muslim. Macan Asia. Macan, Muslim dan Muslim. Atau Amai, Muslim dan Muslim. Yang Muslim turun aja ya ke bawah biar nggak banyak waktu kita. Oke, yang Kristen aja. Batara, Muslim dan Muslim. Batara, Muslim dan Muslim. Oke, atau Damai turun. Ando silakan. Mau menjelaskan atau mau bertanya? Silakan. Lebih baik bertanya. Saranku kalian bertanya aja. Oke, saya bernarasi 1 menit ya. Nggak Jadi, boleh. Tugas kalian begini. itu bukan bernarasi. Tugas kalian itu bertanya. Kalau bernarasi bawa data. Narasi bertanya, kalian oke. boleh buka cam, tunjukkan data, baru bernarasi. Nggak ada di sini Oke, kalian saya- izinkan untuk khotbah bernarasi. Kami nggak tahu narasi kalian itu menghujat atau tidak nanti. Diam dulu. Saya bertanya nih. Nih. Umat Islam melakukan Si sunat. Batara ini Muslim atau non Muslim? Nggak Sunat tahu ya. aku. Di mana dasarnya di Al-Quran umat Islam sunat? Coba terangkan Oke. kita. Dalil, Oke, pakai dalil keterangkan. ya, di Al-Quran. Ya pakai dalil lah. Oke. Kami ya, ntar aku tunjukkan Ya, kau oke. data. Ya, pakai dalil. Iya pakai dalil lah. Sejak kapan kami kayak kalian? Kalian blunder. Iya. Oke, teman-teman perhatikan ya. Pertanyaan umat Kristen adalah apa dasar kita bersunat? Maka teman-teman perhatikan, saya akan membacakan Al-Quran yang sangat eksplisit ya. Ya. Ntar, kita tunjukkan datanya.
Dalam surah Ali Imran ayat ke-95. Benar apa yang difirmankan oleh Allah, maka ikutilah milah Abraham. Teman-teman perhatikan, kita diperintahkan mengikuti milah Abraham. Dan tahukah teman-teman, kata milah dalam bahasa Ibrani artinya adalah sunat. Saya tunjukkan ya. Perhatikan kawan-kawan, eksplisit kata sunat ada ya. Kata sunat dalam paradigma orang Ibrani itu ada tertulis di Al-Quran. Kenapa? Kata brit, perjanjian, milah, sunat. Maka brit, milah artinya perjanjian sunat. Perintah eksplisit dalam Al-Quran apa? Dalam Al-Quran, ikutilah milah Abraham. Perhatikan, perjanjian sunat. Ya, perjanjian sunat. Brit, milah. Yang sunat kata brit atau milah, teman-teman? Yang sunat kata brit atau milah? Karena kata sunat dari kata mol, ya, maka sunat artinya bahasa Ibraninya adalah milah. Maka kalau ditanya oleh orang Kristen, mana kata sunat dalam Al-Quran? Dengan tegas saya mengatakan, ketika Allah perintahkan ikutilah milah Abraham, maka kata milah dalam bahasa Ibrani artinya sunat. Oke, saya bertanya. Sekarang, apakah di Al-Quran ada yang menyatakan Abraham sunat? Oke, saya ikutin. Apakah di Al-Quran ada? Kalau milah itu sunat, apakah di Al-Quran ada dalil yang mengatakan Abraham sunat? Coba sebutkan. Kalau bicara milah. Sama seperti dalam kitab Tanakh tidak ada tertulis Musa bersunat. Jadi tidak masalah kalau tidak tertulis Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, Nabi Muhammad dalam Al-Quran bersunat. Tapi Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad bersunat, kami tahu dari apa yang disampaikan Nabi kami dalam riwayat hadis. Artinya kami punya informasi yang datang dari Nabi kami. Abraham disunat, itu dalilnya ada. Nabi Muhammad disunat, itu dalilnya ada. Dalam Coba hadis saya tunjukkan. dalil Ya. Al-Quran. Abraham disunat dalil Al-Quran. Coba disebutkan. Kalau tidak ada Nabi Ibrahim disunat di Al-Quran, apa Anda bilang Al-Quran bukan kitab suci? Tadi saya bertanya. Ya tidak ada. Ya saya jawab. Saya Kalau tidak bertanya, ada dalam Anda Al-Quran. mengatakan milah itu adalah pengertian sunat Ibrani. Tapi saya bertanya, kalau itu Iya, sunat, kalau saya apakah bilang tidak ada. Di Al-Quran Saya bilang Abraham kan tidak ada dikatakan nih. sunat, ada enggak dalilnya? Iya, kalau kan tadi Anda sudah bertanya mana perintah sunat, sudah saya tunjukkan perintahnya ada. Nah, Kalau sekarang- tidak ada, dijelaskan Nabi Ibrahim bersunat dalam Al-Quran. Nah. Lalu apa konsekuensi buat Al-Quran? Bukan, saya bilang milah yang Anda sebutkan Abraham Saya bersunat sudah di mana? menjawab. Pertanyaan pertama itu kan Saya Anda hanya bertanya, bertanya, kalau mana tidak ada, kata ya tidak sunat di ada. Al-Quran? Ya, maksud Saya saya sudah kalau tidak jelaskan. ada, ya tidak ada. Milah, loh, nggak ada Nabi Ibrahim dijelaskan misalkannya. Terus masalahnya apa? Masalahnya tadi kami mengikuti karena milah Ibrahim Iya, bersunat. karena kami mengikuti perintah. Padahal Perintahnya saya ada. mengikuti. Di mana tertulis di Al-Quran bahwa Ibrahim bersunat? Wah, itu Ya kenapa supaya harus lengkap. dituliskan? Kalau perintahnya ada, lalu kenapa Nabi Ibrahim harus diceritakan? Nanti kau minta lagi, di mana di situ Ibrahim Kalau jalan-jalan tidak ke ada, sana? tidak ada. Di mana di Al-Quran Ibrahim? Apa gunanya ada Nabi Ibrahim bersunat di Al-Quran untukmu, sementara dalil perintah bersunat kami sudah jelas ada. Pertanyaanku, kenapa harus ada cerita Nabi Ibrahim disunat di dalam Al-Quran? Alasannya untuk apa? Karena tadi kami mengikuti apa yang dilakukan Mengikuti itu Ibrahim. adalah perintah. Yang kami Apakah ikuti itu Ibrahim perintah. dituliskan Yang bersunat kami di Al-Quran ikuti itu itu? perintah. Hei. Yang kami Perintah ikuti apa yang itu diikutin? perintah. Perintahnya adalah Apa? karena ada perintahnya. Apa? Di Al-Quran dikatakan ikutilah milah Abraham. Abraham Dalilnya itu- mana dalam Al-Quran surah Ali Imran. Mana Ketika Abraham kami itu- diceritakan perintah Nabi Ibrahim itu adalah mengikuti milah dia, kenapa harus diceritakan Nabi Ibrahim disunat hari kesekian lalu dipotong pakai kapak? Kenapa harus ada di Al-Quran? Karena Al-Quran itu bukan biografi, tapi kitab perintah, aturan, informasi yang Allah ingin kami tahu. Bukan apa yang ingin kami tahu. Pertanyaanku kubalik sama kau. Di mana saya mau tertulis tanya, Musa bersunat jelaskan dalam saja kitabmu? dulu kalau Anda Ini kan mengikuti sudah saya milah Ibrahim. terus? Apa? Tentang apa diikuti? Tentang apa? Tentang apa? Sunat kan Diikuti kau tanya. Milah itu artinya sunat Apakah kan?
Apakah disebutkan di Al-Quran Ibrahim sunat sehingga kalian ikutin? Kalau Itu tidak ada pertanyaan dalam saya. Al-Quran dikatakan Itu. Nabi Ibrahim sunat, lalu kenapa? Apa Ya, bukan masalah? apa, Masalahnya kenapa? apa? Kalau memang tidak ada ya bilang tidak ada, dia Loh, tidak saya gugat, tidak saya Perintahnya gugat. ada. Ya Perintahnya ada. Yang kocak itu ada perintah sunat tapi nggak kau jalankan, Kristen. Kalau kami menjalankan sesuatu yang ada perintahnya, tidak perlu kami tahu apakah Nabi Ibrahim disunat hari kesekian, Nabi Isa disunat hari kesekian di dalam Al-Quran. Kenapa? Itu nggak penting. Yang penting perintahnya jelas di Al-Quran. Terkait Nabi Ibrahim yang bersunat, Nabi Muhammad yang bersunat, itu ada dalam riwayat hadis. Pertanyaanku, kenapa Tuhan kau bersunat tapi kau nggak bersunat? Tunggu dulu sebentar. Saya Kenapa baca giliran aku bahasa bertanya Arab balik kau itu, minta tunggu dulu? dalam bahasa Giliran Arab kau bertanya aku milah jawab itu, berkali-kali. dalam bahasa Arab tidak ada hubungannya dengan sunat. Bahasa Arab disebut artinya agama, syariat, akidah, toriko, jalan, metode, cara, ajaran. Betul. Itu artinya dalam Betul. bahasa Arab. Milah Betul. ya. Tidak Betul. disebut. Tidak ada kata Betul. sunat di sini. Jangan Betul. Kata sunat dalam bahasa Ibrani apa? Jangan Kata sunat memanipulasi dalam bahasa arti. Ibrani apa? Ya saya kan Kata karena- sunat dalam bahasa karena Ibrani kitab apa? Kalian adalah bahasa Arab. ya kan? Aduh, Lalu kau nggak bisa diskusi. Kau cuma ngocos saja dari tadi. Giliran ku tanya balik, Tuhan kau bersunat, kau kenapa nggak sunat? Kenapa nggak mampu jawab? Pertanyaan kau udah berkali-kali ku ucapkan. Pertama, kau bertanya sama aku, mana perintah sunat dalam Al-Quran? Kata milah dalam bahasa Arab artinya syariat. Betul. Tapi dalam bahasa Ibrani yang kau kitab orang Yahudi yang kau rampok itu, kata milah itu artinya sunat. Maka sebagai orang Yahudi tahu betul bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah orang yang bersunat, yang mana syariat sunat itu diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kami diperintahkan ikut syariat itu. Maka di situ Oh, tertulisnya boleh. adalah Tunggu, saya ikutilah milata Abraham. Diam dulu kau. Tunggu dulu. Kau kalau bodoh jangan kau ngajak-ngajak. boleh Aku ngomong. mau ikut. Aku udah boleh capek. ngomong, kan? Masa sih? Diam dulu. Kau belum ngomong. Kau belum ngomong. Dari tadi kau nyerocos. Kau belum ngomong pula. Penjajah. Nah, ketika aku Saya tanya balik, di Tuhan menit kau terus bersunat itu, ngomong aja. kenapa kau, hoi, di kitab kau diperintahkan perjanjian kekal itu bersunat, kenapa kau bernajis dengan berkulup? Jawab, gantian. Dijawab malah kau. Nah, tunggu ya, kami mengikut Yesus. Tradisi surat adalah tradisi Yahudi mengikuti nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Tunggu dulu. Oke, Ishak tunjukkan dan Yakub. sama aku. Tunggu dulu. Yakub Apakah adalah- ajaran sunat itu ya, adalah punya perintah keturunan Tuhan 12 atau perintah suku. manusia? Itulah saya Eh, mau ngomong. Tunjuk Tunggu sama dulu. aku. Tunjuk sama aku Tunggu data. dulu. Pakai data. Pakai data. Pakai data. Pakai Gak usah data. kau banyak bacot. Pakai data kau. Oke. Tunjuk sama aku kalau sunat hanya untuk 12 suku Israel. Tunjuk. Banyak kali cerita kau. Tunjuk sama aku. Mana data kalau sunat hanya untuk suku Israel? Penipu kau. Nah, aneh kamu ngomong. Hei, Kejadian 17:26. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail disunat. Emang Ismail itu Bani Israel? Jangan kau tipu kami umat Islam. Kami udah baca kitab kau ya. Jangan kau coba-coba tipu kami umat Islam. Dalam kitab kau itu bahkan budak pun juga disunat. Kau bilang hanya untuk 12 suku Israel. Pada waktu perintah sunat turun, suku Israel itu belum ada. Siapa yang tidak bersunat harus dihancurkan dari bangsa-bangsa. Bangsa apa waktu itu? Kau jangan tipu kami lah. Kami baca kitab kau kok. Enak aja kau menipu kami. Tunjuk sama aku, mana dalil bahwa sunat hanya untuk Bani Israel? Jangan tipu kami umat Islam, penipu kalian. Jangan kalian itu mempelintir ajaran orang Yahudi. Abraham itu diperintahkan bersunat, bahkan bukan hanya keturunannya, termasuk budak-budak yang ada di rumahnya. Penipu aja. Nggak sibuk, nggak habis-habis kalian menipu tiap hari ya. Boleh saya jawab ya? Jawab, saya minta data. Saya nggak butuh Ya. asumsi liarmu. Saya minta data. Dalam Tunjuk sama aku kalau tunggu, sunat dengar, hanya saya untuk mau orang ngomong. Yahudi. Saya mau ngomong ya, kitab Kejadian 21 ayat 12 yang disebut keturunan Abraham adalah yang berasal dari Ishak. Ini kitab suci loh. Agama Islam, agama Kristen belum ada. Lalu kenapa Ayat ini Ismail ikut sudah disunat? tertulis.
Yang kutanya Kejadian perintah 21 bukan ayat 12. keturunannya. Perintah Yang bersunat disebut itu untuk keturunan siapa? Abraham ada yang berasal dari Ishak. Oke, saat itu Islam Kristen belum Kutanya, ada. perintah Tapi Taurat bersunat ini untuk sudah siapa? tertulis. Isi firman Tuhan sudah. Makanya dari Yang Ishak kutanya itu ke perintah Yakub, bersunat untuk siapa? Telinga, tunggu telinga, dulu. telinga, telinga, Tadi telinga, telinga, bilang, telinga, 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 mengikuti telinga. perjanjian Perintah bersunat itu untuk Abraham, Israel saja. Itu di mana Abraham, tertulis Ishak, telinga, telinga, Yakub. telinga. Yang disebut Kau memang nggak bisa penyembah manusia ini diatur. Suka-suka bapak moyangnya aja. Mungkin karena dia merasa terus, anak Tuhan. gitu ya. Masuk di komal Islam itu suka-suka bapak moyangnya. Yang kutanya itu pengakuan kau, penipuan kau, bahwa hukum sunat itu hanya diberikan untuk Bani Israel. Dan Datanya itu yang kuminta. keturunan Abraham yang dia katakan oleh yang berasal dari Ishak. Ishak ke Yakub, Yakub menurunkan suku 12 Yang suku Israel. kutanya itu mengerti kau Yesus pertanyaanku adalah, nggak, Bapak? Tunggu dulu. Bapak, Dari pertanyaanku keturunan itu yang jelas. punya tradisi Mana sunat data? adalah Yahudi. Mana? Ayat berapa itu? Ayat berapa? Yang Ya, hanya itu disunat sudah Yahudi? jelas. Mana ayatnya? Mana? Buka. Mana coba? Sudah Mana? disebut Mana kalau Yahudi aja yang disunat? Yang Mana? disebut keturunan Abraham yang berasal dari Ishak. Hantu Tidak belau disebut kau, penipu aja ini, penipu. Yang ku minta data kalau sunat hanya untuk Bani Israel aja kau nggak mampu kasih. Yang disebut keturunannya, yang disebut Tidak keturunannya. disebut Ismail. Itu kitab suci sudah tertulis sebelum Oke, agama Kristen kenapa dan Ismail agama Islam. disunat? Kalau gitu Yang kenapa Ismail disebut disunat? Keturunan Kenapa Abraham Ismail disunat? berasal dari Ishak. Tidak Kenapa disebut Ismail Ismail. disunat telinga? Budak kali orang tua. Susah lo diskusi sama orang tua penyembah Tadi manusia saya lo, bicara serius. data, Anda bantah. Kok saya bicara data, Anda Tunjukkan bantah? sama saya, Memangnya tunjukkan saya sama saya mengikuti bahwa pikiranmu? sunat. Jadi perjanjian yang yang kutanya dibuat apa? adalah Yang ku minta apa? Perjanjian yang Yang ku dibuat minta apa? adalah dengan Ishak. Yang mana? Dengan Ishak. Perjanjian yang dibuat dengan Datanya Ishak. mana? Ya data Itu mana? mau Mana saya datanya? Penipu. Sampai sekarang itu masih tertulis, silakan baca. Sampai Mana? sekarang. Sebelum agama Kristen dan Islam ada, sudah ada itu. Mana apa ini Sampai orang sekarang. ditanya mana dataku, banyak kali cerita kau. Mana penipuan kau itu? Kau pikir aku nggak baca kitab kau? Penipu. Baca Mana kitab kitabmu yang mengatakan Kejadian bersud- mana? 21 ayat 12. Saya pendengar. Buka. Sekalian baca kitab- Perhatikan. kitab Kejadian Diam kau, 21 ayat diam 12 kau. ya. Jangan. Baca Aku paling anti Alkitab dengan Perjanjian penipu. Lama. Ya, Pendengar tunjukkan. baca. Bisa dibaca. Benar nggak omongan saya? Aku kan bacakan. Dengar teman-teman ya. Ya. Kejadian berapa? Kejadian berapa? Kejadian berapa? 21 ayat 12. Ya, kita lihat teman-teman penipuan orang ini ya. Ya, bukan penipuan. Yang saya tanyakan apa disebut teman-teman? keturunan Yang saya Abraham. tanya. Hei. Nah, Aku ini bukan budakmu. Kau di sini membawa fitnah. Kau di sini memfitnah kitabnya orang Saya Yahudi. membantah Kau bilang firman sunat Tuhan. itu hanya Saya- untuk Bani menurut Israel. saya bicara Kau data. penipu. Penipu, kau Kau yang menipu. penipu ya. Penipuan kau adalah tadi ketika kau bilang kau merusak peradaban dengan menipu, Pak. Ya, aku kalau orang belajar, aku angkat topi. Tapi kalau orang menipu, mempelintir kitabnya orang Yahudi, aku berhak marah karena kau tidak menghargai kitab orang Yahudi. Kau bilang bahwa perjanjian sunat itu hanya untuk orang Yahudi. Padahal ketika Abraham diperintahkan bersunat dan menyunatkan budak-budak, itu bukan keturunannya. Dan Ismail juga bukan orang Yahudi. Tapi kau sebagai Kristen yang gak tahu dari mana pikiran kau datang, kau fitnah kitab Yahudi bahwa Tuhan hanya memberikan perintah sunat untuk Bani Israel. Yang kutanya datanya mana? Karena di dalam kitab Kejadian perintah bersunat kepada Abraham. Diam dulu. Penipu. Aku kalau bicara pakai data. Dalam kitab kau Pendengar bahkan ini masih budak-budak mendengar Abraham yang disuruh disebut juga keturunan bersunat. Abraham. Saya bilang disebut keturunan Abraham. Masih Yang mana? yang Mana berasal datanya? dari Kejadian 21? Baca, Kejadian 21? Baca. Kejadian 21 yang nomor? disebut keturunan Abraham yang berasal dari Ngerti Ishak. nggak ini orang Jangan bahasa Indonesia nih? pelintir-pelintir. Kejadian berapa? Kejadian Kok 21 saya nomor? sebut bolak-balik ya, kapan mau dengar dah. Hantu, Bingung ku kau. minta nomornya. Kau nggak bisa diskusi, Kejadian kau nggak 20. ngerti bahasa Indonesia. Kejadian 21 ayat 12 baca. Baca. Oke, dengar teman-teman Baca. ya. Hmm, Ya, aku baca. Ya. baca. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu. Anak dan budakmu itu dalam segala hal dikatakan Sarah padamu, haruslah Betul. kau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Betul? Ya betul. Berarti hanya Ishak. Betul. Sekarang kutanya, Yang disebut keturunan Abraham adalah yang berasal dari diam Ishak. dulu. Iya, benar Pertanyaanku kan? adalah Tidak disebut ini Ismail. setan, Bapak. Ini orang gila ini. Ngomong benar kan? dia nggak. Yang kutanya itu, ketika Tuhannya Bani Israel memerintahkan Abraham untuk menyunatkan, perintahnya untuk siapa? Silakan kau jawab.
Maka saya bilang tadi keturunan hantu belau, kau ngerti nggak bahasa dari Indonesia? Ishak ke Aku sama kau, Yakub, Pak. Yakub Pak, menurunkan bangsa aku ini nggak Israel, mau jadi orang ya, botol. mengikuti Kau tipu, tradisi kau penipu. Yang kutanya itu adalah ketika Tuhannya Bani Israel perintahkan Abraham menyunatkan, kepada siapa perintah sunat itu turun? Kau tunjukkan datanya, setan. Capek lo ngomong sama orang Kristen bodoh ini loh. Tanya apa jawab apa, capek lo lama-lama lo. Aneh dia ini loh. Kau bawa dalil yang mengatakan yang disebut keturunannya adalah Isa. Apa kaitannya dengan sunat? Yang kutanya itu, ketika Tuhannya Israel itu, Tuhannya Abraham itu memerintahkan orang bersunat, itu khusus untuk siapa? Minta data. Jangan kau membuat orang di sini makin botol. Yang ditanya apa? Ditanya ayam, kau kasih ke hadapan kami kecap. Yang kutanya itu ketika Ibrahim perjanjian kekal yang dia buat oleh Tuhan itu untuk siapa? Gitu aja nggak ngerti kau. Botolnya kok parah kali loh botolnya kalian ini loh. Ya, tengok kenapa aku kesal? Karena orang ini menipu, orang ini mengencingi kitab orang Yahudi. Kita sebagai anak bangsa harus menghargai kitab orang lain loh ya. Hargai kitab orang lain, jangan menghujat kitab orang lain. Saya akan marah dengan orang-orang yang menista kitab orang lain. Kenapa saya marah? Saya menghargai orang Yahudi yang punya kitab. Mereka tunggu. di situ Tunggu saya terangkan sama kamu. saya minta data, bukan nggak perlu keterangan oten. Ngapain aku keterangan oten? Oten doktrin aja yang kalian bawa. Yang kutanya itu dalam kitab perjanjian lama, ketika Tuhannya Abraham menyuruh orang bersunat, itu untuk siapa? Sunat Ripa, itu. jangan Anda begini Rupa ya. Kami dengan Yahudi dengan Samaria mengimani kitab Taurat ya. Anda di luar. Orang Yahudi pun tidak Apalah mengatakan. kau ini? Anda orang Kau luar. siapa? Kitabmu Sejak di kapan luar. orang Yahudi? Kitab kami satu. Ya. Kitab yaudah. Taurat perjanjian lama itu Ulangan percaya pasal Yahudi sama Kristen. Perbedaan kami dengan Yahudi adalah soal ke wujud nubuat Mesias. Nebeng Jadi, kitab orang Taurat lain, kitab ngaku-ngaku kami pula. juga. Oke, kami kau baca, sama yaudah. Karena Taurat itu diimani dan berlaku bagi Kristen, Samaria dan Yahudi. Orang Yahudi aja nggak pernah bilang gitu. Anda orang luar kok mengatakan? Ya, Oke. Anda orang luar. Ulangan. Ibarat rumah. Ya, gantian. Rumah Anda itu beda. Udah. Rumah kami dengan Udah. Yahudi. Ya udah satu rumah kalian. Oke. Kenapa Anda Yaudah. orang luar kok? Orang Yahudi aja tidak pernah. Jangan gemetar lah, gantian lah kalau ngomong Pak Tua. Ulangan 33 nomor Saya mau 4. ralat Musa omonganmu. telah memerintahkan. Ai kau giliran gantian kau pula ngomong dari tadi. Kau pikir ini gereja? Saya Kau kelarkan penipu. dulu omonganmu. Taurat Musa itu telah milik memerintahkan umat Kristen, Yahudi dan Samaria. Umat Jangan. Kristen kau ngaku-ngaku kau. Siapa kau? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita suatu milik bagi jemaat Yakub. Musa telah memerintahkan hukum Kitab Taurat kepada kita Perjanjian suatu Lama milik itu bagi jemaat Yakub. sama-sama diimani oleh Sejak Yahudi. kapan kau jadi jemaat Yakub? Tunjuk sama aku keturunan siapa kau? Ya, Anak siapa? sama. Anak Israel, anak Lewi? Musa. Anda Ulangan sudah 33 nomor 4. Ya. Musa. Dalilnya ada kok. Ulangan Dalilnya 33 ada. nomor 4. Yo. Ini datanya ada. Sakit kau. Sakit kau, ngaku-ngaku kau diakui Yahudi, di ludah Yahudi kau. Sejak kapan kitab Taurat itu diberikan kepada Kunarion? Sejak kapan kitabnya Musa diberikan kepada Kunarion? Kitab Musa itu untuk orang Bani Israel, karena itu milik Yakub. Dalilnya mana? Ulangan 33 nomor 4. Baca kitab kau betul-betul, penipu. Kau Bani Kunarion. Orang di luar Yahudi kau. Kau tuh goyim, apodazara. Ngaku pula kau serumah sama Yahudi. Pantaslah Yahudi muak lihat kelakuan kalian. Udahlah kalian rampok kitabnya. Yang adalah perjanjian baru dalam kitab Yeremia pasal 31 nomor 32. Ya, kalian bilang pula itu perjanjian lama. Dalam kitab Yeremia pasal 31 nomor 31 sampai 32. Perjanjian Taurat ini perjanjian baru. Kau rampok kitab Yahudi, kau bilang perjanjian lama. Lalu tiba-tiba gitu kitab kami juga. Dalam ulangan 33 nomor 4 dikatakan bahwa Taurat itu diperintahkan milik Yakub. Kau Yakub mana kau? Kunarion? Maling? Lucu kau. Ngerampok kitab orang, ngaku-ngaku pula kau yang miliki. Sudahlah kau ambil kitab orang, kau pula ngaku-ngaku miliknya, pemiliknya. Padahal jelas di sini ini milik jemaat Iya, Yakub. Kau ada. siapa?
Kau baca Ulangan 33 ayat 4, hantu. Baca. Udah lah ngeyel. Itu orang Ulangan luar. 33 nomor 4 kau baca. Aku orang luar. Lebih baik aku orang luar nggak ngerampok kitab orang daripada kau. Orang luar ngaku orang dalam kau. Orang saya dalam beritahu kau. perbedaan kami Nggak adalah usah di kau banyak cerita. perjanjian Beda baru. kita, aku Nubuat penyembah tentang manusia. Mesias ada di Yesaya. Nubuat Mesia, nubuat Mesia. Kau baca ini. ngomong. Ini kau baca ini. Dengan Yahudi Ulangan adalah 33 soal nomor 4. Apakah Musa Mesias yang telah dinubuatkan sudah Mesia. datang atau belum? Tuhan kau sampai jangankan jadi mengarang Mesia menunggu. ya, jangankan jadi Kita- Tuhan ya. Tuhan kau aja kami satu Mesia aja rumah ditolak sama soal Yahudi. kitab Kau. Taurat. Anda di luar. Kau siapa yang berhak? Memangnya kitab Taurat untuk kau? Hah? Emangnya kitab Taurat untuk kau? Terus Ulangan 334 ini mau kau bawa kemana ini? Penipu ini berarti, penulisnya berarti. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Kau jemaat Yakub kau. Hah? Apanya Yakub kau? Apanya Yakub kau, Pak Tua? Gak malu kalian ini ya, gak tahu malu kalian. Gak ada rasa malu kalian sama sekali ya. Kalian ambil kitab orang, kalian bilang itu milik kalian, padahal di kitab orang itu tertulis bahwa itu adalah milik Bani Yakub. Dalam Yeremia pasal 31 nomor 31 sampai 32 ini adalah tema yang dibawa kepada Bang Zuma, kepada Bom-Bom. Si Bom-Bom sampai mencret kurus badannya sekarang. Di situ dikatakan bahwa Taurat itu adalah perjanjian baru. Sudahlah kalian rampok kitabnya orang Yahudi, kalian jadikan perjanjian lama. Biadab kalian. Pantas Yahudi itu meludahi kalian. Habisnya kitab mereka kalian rampok. Jahat kalian ini loh. Kalian ganti-ganti lagi pakai bahasa Yunani. Kalian bilang kalian itu satu rumah sama Yahudi. Yahudi Tuhannya nggak berkelamin. Yahudi nggak kenal konsep Trinitas. Apalah kalian ini ngaku depan kami umat Islam. Kalian ngaku. Kan Yahudi soal penafsiran wujud nubuat tentang Mesias. Yahudi masih menunggu sampai sekarang. Ini kita percaya nubuat itu ditulis dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur, kitab para nabi, ya di Taurat. Baca dulu Ulangan 33 ayat 4. Makanya mereka marah. Hei, baca Ulangan 33 ayat 4 dulu. Itu Baca kitab kuat-kuat. kami, Anda bukan di luar. Makanya di Alkitab disatukan. Kitabmu, Orang Yahudi pun tidak Taurat itu untuk siapa? ini kitab Taurat, kitab Hah? Taurat Zabur. untuk siapa? Iya. Hah? Anda Taurat orang itu luar, siapa? kitabmu terpisah. Kitab Maling kami satu di berkelas Perjanjian kalian. Lama, Iya. Taurat, Mazmur, ya Iya. kitab para Hukum Taurat nabi itu untuk dengan siapa? Yahudi dan Samaria, ya. Hukum Taurat itu untuk siapa? Kitab Perjanjian Baru yang memisahkan kami dengan Yahudi. Perjanjian Lama masih sama. Kitab Taurat Iya. itu untuk siapa? Kitab Taurat itu siapa? Ya, Nggak ngerti. Kitab dalam Ulangan pasal 33 nomor 4 sudah kubacakan tadi, bahwa Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Kau jemaat Yakub dari kelompok mana kau, Pak? Lewi, Simeon, Ruben Onsu? Parah kali kalian Kristen ngaku-ngaku Yahudi kalian. Sudahlah kitab orang kalian rampok, kalian jadikan pula perjanjian lama. Ternyata itu perjanjian baru dari Tuhannya. Emang kurang ajar. Kok kurang ajar? Saya sudah jelaskan kami satu rumah soal Alkitab. Satu rumah apa kalian? Lagi gitu nih. Itu sama-sama kami. Iya, Bang. Udahlah dirampok. Ya kan? Nggak diamalkan. Anda orang luar. Malah kami diamalkan. Yahudi aja tidak menyangkal bahwa kami Dirampok, nggak berpisah diamalkan, Tuhan Yesus. malah dikutuk. Mereka menganggap nubuat tentang Yahudi Yesus mana itu yang belum menerimamu? terwujud. Jadi Yahudi mana yang menerima kalian Kristen? ini justru Iya. mereka tidak percaya bahwa wujud nubuat akan datangnya seorang laki-laki Iya, dari Yahudi mana yang perawan menerima kalian perempuan. Kristen? Itu Yesus. Orang Kami Kristen. sudah menerima nubuat Astagfirullah, itu kasihan ada di kali kalian Alkitab ini. Perjanjian. Heran aku sama orang Kristen ini. Perampok berkelas kalian. Sabar Bang Ando, dikondisikan dulu roh kudusnya Bang Ando. Roh kudusnya dikondisikan dulu Bang, jangan kesurupan Bang, datang.